Jadi saya sedang mempersiapkan, eee, teorinya gampang diingat karena, resep yang ingin saya tularkan ini bisa dilihat dari 5 jari ini. Udah belum? Kamu dengar? Oh belum. Ya, jadi sebenarnya orang yang berhasil, saya mohon maaf untuk yang tidak berhasil ya. Jadi orang yang berhasil itu mulai dari kecil. Ini kecil ini yang akan menentukan itu. Ya. Jadi monggo Pak Rizky. Maka kalau lagu dolanan Jawa itu kan pernah ada lagu yang entek-entek gitu ya. Ini si Temunggul Patenono itu mulai dari sini. Apa yang kecil ini? Yang kecil ini adalah ide. Nah, maka saya menuntut orang tidak hanya punya ide tapi berani beride. Bangsa Group menggelar acara HUT ke-6 di Kampung Laut, Jalan Anjas Moro Raya, Semarang, Senin 25 Mei 2026. Di acara tersebut, pemimpin Bangsa Group, Bambang Sadono, BS, menegaskan bahwa sebenarnya dirinya terpaksa masih memimpin perusahaan hingga saat ini. Sejak lama ia terus berusaha menyiapkan pengganti agar roda organisasi tidak hanya bergantung pada satu orang. BS menyebut, tantangan terbesar Bangsa Group saat ini bukan sekadar persoalan bisnis media yang sedang menghadapi tekanan, tetapi bagaimana menyiapkan generasi penerus dalam jangka panjang. Menurutnya, proses regenerasi itu harus mulai dipersiapkan sejak sekarang. Pertama, mengapa saya jadi direktur utama? Ini perusahaan sudah sangat lama. Sebenarnya yang kita persiapkan untuk memimpin itu adalah anak bungsu yang Bambang Y.R. Sadono. Jadi itu terpaksa. Jadi pokoknya saya mempersiapkan diri begitu ada pengganti digantikan ya. Saya sebenarnya cuma mempersiapkan sampai nanti ada pengganti. Cuma yang saya agak sedih itu karena saya melihat itu raja pun itu nanti mungkin juga tidak mau. Nah, jadi masalah. Nah, Pak Eko ini sudah sangat lama, maka saya membayangkan kalau ada generasi yang syukur masih di bawah 30 gitu ya, yang maka nanti digetok tularkan siapa yang kira-kira ini dipersiapkan untuk itu. Nah, bisnis ini memang unik, jadi masih menguntungkan ya Pak Eko ya? Masih menguntungkan, tetapi yang menjadi masalah adalah tulang punggung bisnisnya ada pada saya, itu yang masalah. Jadi pelan-pelan mungkin harus dibagi-bagi sehingga tulang punggungnya menjadi lebih banyak. Nah inilah yang konsentrasi saya. Dalam kesempatan tersebut, BS juga membagikan resep kehidupan dan kerja yang selama ini diyakininya. Filosofi itu digambarkan melalui 5 jari tangan, yang masing-masing memiliki makna tersendiri dalam perjalanan seseorang menuju keberhasilan. Filosofi sederhana itu selama ini menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan maupun membangun usaha media. Ia memulai dari jari kelingking yang melambangkan ide. Banyak orang berhasil justru berangkat dari sesuatu yang kecil. Karena itu, ia selalu mendorong orang-orang di lingkungannya agar tidak datang bekerja tanpa gagasan. Setiap hari harus ada program dan ide baru yang dibawa untuk dikembangkan, sehingga tidak berjalan kosong tanpa tujuan. Kemudian, pada jari manis, BS menempatkan makna kapasitas dan potensi diri. Seseorang harus memiliki kemampuan tertentu sehingga layak dihargai. Karena itulah, cincin ditempatkan di jari manis sebagai simbol penghormatan terhadap kapasitas. Ia mencontohkan,
Orang yang melamar kerja dengan mengatakan siap ditempatkan di mana saja, justru menjadi tanda belum memiliki kemampuan khusus yang benar-benar dikuasai. Sementara jari tengah dimaknainya sebagai jaringan. Rahasia perjalanan usahanya hingga sekarang ada pada kemampuan membangun dan memelihara jaringan. Jaringan harus dibangun setiap hari dan terus diperluas. Bahkan, karena relasi yang dimilikinya sudah sampai lapisan atas, banyak peluang kerjasama dan iklan menjadi lebih mudah diperoleh. Jadi, saya sedang mempersiapkan, teorinya gampang diingat, karena resep yang ingin saya tularkan, ini bisa dilihat dari 5 jari ini. Udah belum? Kamu dengar? Oh, belum. Ya, jadi sebenarnya orang yang berhasil, saya mohon maaf untuk yang tidak berhasil ya. Jadi orang yang berhasil itu mulai dari kecil. Ini kecil ini yang akan menentukan itu. Ya. Jadi moga Pak Rizky. Maka kalau lagu dolanan Jawa itu kan pernah ada lagu yang ente gitu ya. Ini si Temunggul Patenono itu mulai dari sini. Apa yang kecil ini? Yang kecil ini adalah ide. Nah, maka saya menuntut orang tidak hanya punya ide tapi berani beride. Nah, ini yang ada di kantor, itu saya minta setiap pagi kamu bikin program. Itu saya cuma pengen melihat punya ide apa enggak gitu. Karena berbahaya kalau orang tidak punya ide. Berarti berangkat kantor dengan pikiran kosong. Pokoknya mangkat kantor, syukur ora kerinan, neng kantor semeneng wae, nek ana gawean dikerjake, nek ora ya ora gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau mulainya dari situ nggak bakal sukses. Maka orang sejak berangkat dari rumah pagi-pagi, syukur sing tangi esuk gitu. Ini nggak akan cocok untuk orang yang bangunnya siang. Jadi pagi mikir mau ngerjakan apa. Nah, kedua, ini yang semua orang harus punya. Itu namanya potensi, kapasitas. Ya. Maka di jari ini sering orang menempatkan cincin di sini. Ini adalah penghormatan terhadap kapasitasnya. Beda-beda. Ya. Pak Anto sama Pak Bagas ini sudah pasti teruji Pak Ali kapasitasnya di dalam jurnalistik, dalam penulisan. Ada yang bakatnya di bidang pemasaran, ada yang bakatnya di bidang komunikasi, ada yang bakatnya di bidang administrasi. Ini harus semua orang punya. Kalau nggak punya apa-apa, ya apa yang dijual? Jadi kalau ada orang, Pak, saya mau bekerja, saya siap ditempatkan di mana saja. Itu berarti orang yang tidak siap di mana saja. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya siap ditempatkan di mana saja, itu adalah orang yang tidak siap ditempatkan di mana saja. Karena dia memang nggak punya apa-apa. Nah, kalau yang berani mengatakan, apa keahlianmu? Saya edit digital, Pak. Edit video, Pak. Nah, itu kemudian bisa kita cek. Oh, coba gue gawe kayak gitu. Jadi jangan lupa. Nah, kemudian yang ini penting. Walaupun Mas Sigit ini hebat, idenya banyak, kalau tidak punya ini jaringan ini. Nggak punya kenalan. Pak Osman itu kalau nggak kenal Bu Restu, ya nggak bisa ikut nulis. Ya. Karena ini yang harus maka orang harus membuat jaringan terus. Sebenarnya rahasia apa yang saya lakukan sekarang ini. Mungkin nanti orang banyak bertanya, Pak Anto sama Pak Bagas mungkin kenal saya sejak lama, nanti silahkan berkomentar. Pak Bagas pengalaman mengelola media, betapa sulitnya cari iklan. Gitu. Nah itu kuncinya ini Pak, jaringan ini. Jaringan ini harus dibuat baru. Saya membuat jaringan baru tiap hari. Jadi melingkar-lingkar, kenal ini, Pak punya nomornya ini, ini. Karena jaringan ini sudah dilapis atas, itu gampang. Jadi saya WA dengan Dirut Telkom, Dirut Telkomsel, Dirut Pertamina, itu dari mana?
Dari mereka sendiri tuh putar, ini memberi nomornya sana, ini akhirnya, dan ini harus dipelihara. Nah. BS melanjutkan, jari telunjuk menggambarkan leadership dan kerja keras. Semua ide, kapasitas, dan jaringan tidak akan berjalan jika seseorang malas bekerja. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja keras yang dibarengi kerja cerdas, agar seluruh potensi bisa bergerak maksimal dan tidak berhenti hanya menjadi gagasan. Adapun jari jempol disebut sebagai bagian paling menentukan karena berkaitan dengan keberuntungan, Tuhan, kemanusiaan, lingkungan sosial, dan alam. Ia mengaku sejak dulu sangat percaya bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan kemampuan manusia, tetapi juga kehendak Tuhan. Seseorang bisa saja tidak memiliki uang, tetapi ketika Tuhan berkenan, maka jalan rezeki dapat terbuka sangat luas. Karena itu, ia menilai penting bagi seseorang untuk terus berbuat baik, membantu sesama, dan memperbanyak amal dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan nilai kemanusiaan juga ikut menentukan perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam membangun usaha dan mempertahankan pekerjaan. Seluruh prinsip itu disebut telah ia buktikan sendiri dalam perjalanan hidupnya. Meski sudah pensiun, ia masih tetap memiliki aktivitas di dunia media. Di tengah kondisi industri media yang sedang sulit, ia bersyukur Bangsa Group masih bisa bertahan dan terus berjalan meski secara sederhana. Nah, kemudian ini leadership ada di sini, kemudian kinerja ada di sini, kerja keras ada di sini. Jadi tadi setelah punya ide, punya potensi, punya jaringan, ini juga nggak jalan kalau kita males. Rumusannya kerja keras dan kerja cerdas, itu yang akan. Nah, sekarang ada yang lebih penting lagi. Ini saya ingatkan, terutama Tia, saya ingatkan, Tia, ya, kamu boleh kerja keras, boleh belajar keras, boleh apapun, tapi yang menentukan terakhir adalah ini. Ini apa? Ini keberuntungan. Keberuntungan Tuhan alam, Tuhan, kemanusiaan, sosial, itu yang menentukan. Jadi mungkin ini nggak masuk akal, tapi saya ceritakan karena ini pengalaman saya sejak dulu, pengalaman saya. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, Pak Bambang uangnya banyak ya? Enggak, saya nggak punya uang. Ya. Tapi Tuhan uangnya banyak. Gitu. Jadi kalau tanya saya, uang saya di kantong atau di rekening itu terbatas. Tapi akan jadi banyak sekali kalau ini omongannya lebih dari Ustadz ya. Jadi kalau Tuhan berkenan, gampang banget kok. Tuhan oke, kabeh jalan. Nah, itu pengalaman itu. Jadi apapun, artinya apa yang kita harus banyak berbuat baik, harus banyak amal. Nah, kalau semua menyadari ini, ya ini kan pekerjaan aneh loh. Pekerjaan yang aneh pertama, saya itu udah pensiunan, ya, tapi masih bisa ada kegiatan. Dua, ini situasi ekosistem media itu sedang susah-susahnya. Ini nanti Pak Bagas sama Pak Anto cerita. Tapi kita walaupun sederhana masih bisa hidup, ya bisa. Nah, sementara itu, Direktur Bangsa Group, Eko Laksanto, mengatakan, BS sejak dulu hingga sekarang tidak pernah mencari uang dengan cara menjelekkan orang lain. Dalam dunia media, BS tidak pernah menjadikan kesalahan orang lain sebagai alat utama untuk memperoleh keuntungan. Ia menilai, prinsip tersebut menjadi salah satu alasan usaha yang dibangun dapat bertahan cukup lama hingga sekarang. Menurut Eko, karakter tersebut sudah melekat sejak lama dalam perjalanan Bangsa Group. Karena itu, perusahaan tetap memiliki ciri tersendiri dalam menjalankan media, meskipun harus menghadapi perubahan besar di industri media yang saat ini semakin kompetitif. Namun, ia juga mengakui ada persoalan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar, yakni soul atau jiwa Bangsa Group yang masih sangat melekat pada sosok BS. Matur nuwun waktunya, alhamdulillah wa syukurillah kita saat ini masih bisa ketemu,
masih bisa maem, masih bisa membuat pahala. Nggak banyak yang akan saya sampaikan. Gini, kalau yang muda-muda itu atau kalau yang masih nyambung masuk ke keluarga kita, itu kadang-kadang kan pertanyaannya itu kan apa ya bisa Pak Bambang Sardono itu menguntungkan kerja sama dia itu yang paling enak di kuping saya ini apa ya iso. Itu dari dulu, sejak zaman Bapak, saya kan ikut beliau sejak beliau itu di Suara Karya ya Pak ya. Itu kalau iklan, pemain redaksi Suara Karya, anak buahnya Pak Tio Sambuaga, anak buah, siapa lagi satu, Pak Tio bagian itu perusahaan Manaik Sinaga. Pak Teo, Pak Naik waktu itu luar biasa, Pak. Tapi kalau luar biasanya karena mereka senior. Artinya di Golkar, cuman kalau soal dapat iklan, lah Pak Bambang ini. Teori beliau sampai saat ini benar, kalau saya kan ada grup, namanya grup Nagli itu, Citra Alma Mater dulu, PT Citra Alma Mater dulu, perusahaannya di Nagli. Semuanya mulai seniman-seniman yang sudah meninggal tuh, banyak tuh, itu kan mantan Nagli semua. Itu kalau ngumpul, itu kalau ngomongin Pak Bambang nggak ada baiknya, Pak. Asli. Jelek semua. Tapi mereka secara tidak sadar, dengan kalimat kan mengakui bahwa teorinya cari uang yang paling benar beliau. Semuanya ngikuti, mulai Pak Tohar, Sardi Aka, semuanya. Itu ngikuti cara, cuma penggunaannya yang nggak baik. Tulisannya Pak Bambang sampai sekarang bisa dijaminkan tidak pernah menyinggung orang lain. Saya jamin itu, zaman legislatif. Dia akan marah kalau ada wartawan nggak senang sama orangnya, terus memojokkan orang, itu marah beliau. Hei, kita ini cari uang, minta tolong orang lain. Nek kowe golek duit, goleki salahe wong, wis rasah nulis. Nggak ada artinya. Karena uang ini nanti kan buat keluarga kamu. Nah, jadi janganlah uang itu didapat dari menjelekkan orang lain. Intinya, kalau ada yang tanya, apa bisa Citra Alma Mater baru itu berkembang? Bisa, Pak. Bisa sekali. Cuman yang jadi masalah sekarang, saya akui bahwa rohnya, soul-nya itu, rohnya itu, jiwanya ya ada di Pak Bambang. Saya juga nggak akan Jadi maksud saya itu, aku ya bingung nih, nanti Pak Bambang tiba-tiba pensiun itu soul-nya dapat dari mana? Karena kalau dia WA ke pejabat itu dijawab Pak. Tapi kalau saya WA ke pejabat itu dengan yang sama, waktu yang sama, belum tentu dijawab. Eko juga menceritakan sisi sosial BS yang menurutnya sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan memiliki anggaran khusus setiap bulan untuk membantu banyak orang melalui sedekah dan bantuan sosial. Menurutnya, kegiatan membantu orang lain itu sudah menjadi bagian dari kehidupan BS sejak lama, bahkan seperti menjadi kewajiban rutin karena banyak yang sudah terbiasa meminta bantuan. Selain soal sosial, Eko mengaku masih sangat mengingat pesan BS tentang ibadah, khususnya sholat. BS pernah mengatakan, sholat bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga untuk memperkecil kesalahan dan keburukan dalam kehidupan seseorang. Menurutnya, ibadah harus memberikan dampak terhadap perilaku dan kehidupan sehari-hari. Di akhir penyampaiannya, Eko meminta semua pihak tidak meragukan keberlangsungan Bangsa Group beserta berbagai unit medianya seperti Penerbit Citra, kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, dan Bangsa TV, serta majalah Politik Indonesia, Kampus Indonesia, Ekonomi Indonesia, hingga Kesehatan Indonesia. Dan sampai sekarang saya juga masih bingung karena hampir tadi Pak Bambang kan ngomong ketika menasehati Mbak Tia, ojo golek duit terus, harus banyak memperhatikan orang lain. Ini buat anak-anak beliau, Pak Bambang itu sekarang setengahnya yayasan sosial karena tiap bulan
Kita punya dana sendiri untuk membantu orang-orang, dan cilakanya itu menjadi sebuah kewajiban. Harusnya kalau orang minta bantuan, Pak, tolong Pak, kita dibantu. Oh ya, kita kirim. Tapi besok bulan depannya, Pak, tolong dibantu. Jadi kalau nggak keluar, nggak cair, malah saya dimarahi. Mas Eko, ini gimana? Mas Eko sudah lapor Pak Bambang. Loh, astagfirullahaladzim. Kita ini kan bantu ya, bantu ya tuh bantu. Tapi Pak Bambang, rasa mikir macam-macam. Selama kamu masih bisa kasih. Nah, saya nggak tahu. Terus yang paling di kepala saya, yang paling melekat sampai sekarang itu masalah sholat. Saya kan terkenal, beliau udah tahu dia nggak pernah negur saya sholat apa enggak, karena dia tahu dia pasti nggak, saya jarang sholat. Dulu, tapi sekarang ya tetap jarang. Jadi saya pernah ditepuk waktu saya masih jadi ajudan, saya duduknya di depan. Kepala saya dipuk, gue ngerti lah, sholat ki nggo apa? Ada yang tahu nggak, sholat itu buat apa? Sholat buat apa? Buat apa sholat itu? Nah, saya bingung. Ya, sholat itu melaksanakan kewajiban dari Gusti Allah, Pak, ben ora dosa. Oh, saya dikono, ngawur. Saya ingat sampai sekarang, ini mungkin ilmu juga. Kita tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kita itu kalau SMP apa itu ada kertas kotak-kotak kecil tuh, apa namanya? Skala itu loh, buat gambar tuh loh. Ya, kertas ada warnanya hijau, terus kalau yang kecil-kecil, kalau kita mau gambar peta kan gambar pakai itu. Itu namanya kertas milimeter apa itu. Lah ternyata Bapak bilang, kuwi sholat kuwi kaya kuwi. Jadi kuwi mlakune piye, bener piye nek kowe ngisir. Nah, sholat itu memperkecil resiko kita untuk melakukan sebuah kesalahan. Kotak itu kan kecil per milimeter. Nek sidik, oh salah. Ini salah, berarti harus turun. Nah, itu sholat itu seperti kotak-kotak itu. Sholat itu membuat kita, tujuan hidup kita menjadi benar. Itu sampai sekarang, Pak. Tapi alhamdulillah prakteknya saya masih sedikit. Sekali lagi pertanyaannya, jangan pernah meragukan PT Citra Mama terbaru. Ini kita punya berapa nih? 6. Saya juga bingung juga. Ini majalah bukannya berkurang malah nambah. Tapi ya nggak apa-apa, kalau penulis-penulis ini, alhamdulillah kalau masih bisa nulis, tetap nulis ya Pak Ali ya. Jadi selama Pak Bam, kita kan perusahaan ini kan perusahaan kecil Pak. Kalau dulu di Adam Smith, waktu kuliah ekonomi, small is beautiful. Nah, kecil tapi menyenangkan. Penulis Anto Prabowo mengaku dirinya bergabung dengan Bangsa Group secara spontan setelah melihat sebuah flyer. Setelah pensiun dari Suara Merdeka dan pernah mengajar di Unika Sugia Pranata, ia merasa memiliki waktu yang sangat longgar dalam kesehariannya. Ia sebenarnya memiliki banyak rencana, seperti menulis novel, membuat buku, hingga berkebun. Namun ia merasa tetap membutuhkan sistem yang bisa mendorong dirinya lebih disiplin dan aktif dalam menulis. Karena itu, ia memutuskan bergabung dalam ekosistem Bangsa Group agar tetap memiliki ruang berkegiatan dan produktif. Aku mau cerita apa ya? Mungkin ini aja ya. Kenapa saya tertarik untuk bergabung ke sini? Waktu itu lihat flyer pengumuman tentang siapa yang mau menjadi editor, kemudian silahkan hubungi Mas Soleh gitu, Mas Salahuddin Surya Amin gitu. Ya, spontan aja saya ikut gitu kan. Terus ya menyerahkan beberapa contoh tulisan dan beberapa contoh editing yang pernah saya buat ya. Akhirnya bergabung di sini. Saya sebetulnya ya sedang menjalani masa nyaman yang terlalu nyaman sebenarnya. Saya pensiun dari Suara Merdeka, resign dari Suara Merdeka menjelang operasi jantung. Jadi setahun beberapa bulan sebelum saya melakukan bypass itu pekerjaan-pekerjaan saya potongin semua. Saya dulu juga pernah ikut majalah Keuskupan Agung Semarang gitu, namanya Salam Damai. Terus saya ikut di banyak kegiatan, ngajar juga. Kegiatan kecil-kecil. Nah, itu semua saya hentikan ya.
tinggal ngajar satu mata kuliah di Unika Sugio Pranoto. Aku seneng banget lagi. Ya, jadi saya merasa punya kekayaan waktu yang luar biasa. Saya pengen memanfaatkan itu, rencananya sih pengen nulis novel, pengen nulis buku-buku mata kuliah yang saya ajarkan dan buku-buku lain, pengen bertanam dan sebagainya. Dan ya bertanamnya sudah, nulisnya novel itu yang belum jadi. Ya kadang-kadang nulis untuk teman-teman di majalahnya Mas Amir dan sebagainya. Nah terus saya merasa kayaknya saya perlu perlu di deadline oleh satu sistem yang mendorong saya untuk lebih aktif menulis gitu kan, lebih aktif untuk ya. Akhirnya saya merespon pengumuman itu dan itu ceritanya saya bergabung di kelompok ini. Ya saya bergabung dan saya banyak belajar gitu. Dari editing Mas Soleh, wah saya jadi tahu ini soal point of view aja. Jadi antara point of view saya yang berbeda dengan apa yang ada yang dikehendaki oleh majalah, dan nggak sekali jadi saya harus belajar banyak gitu. Saya merasa tulisan-tulisan saya itu bagus pada dasarnya, di bagian akhir ada punchline tapi ya akhirnya kebutuhannya adalah yang lebih praktis, lebih informatif, tidak melakukan kesimpulan sendiri ya saya coba, dan itu sungguh sesuatu yang ini soal style aja, itu tidak mudah untuk dilakukan, dan tapi syukurlah saya harus terus belajar karena kondisi ini. Apalagi ya? Oh iya, saya juga harus banyak belajar dari teman-teman lain yang jauh lebih aktif, Mas. Ya ini juga keuntungan saya masuk dalam komunitas di mana saya juga dituntut untuk belajar lebih menulis lebih cepat. Siapa tahu cita-cita saya untuk menulis novel itu bisa terwujud karena proses belajar yang saya alami sekarang ini. Ya saya sejak dulu juga mengagumi Pak Bambang itu, walaupun di Suara Merdeka nggak terlalu dekat, tapi saya juga bukan tipe orang yang dekat dengan siapa-siapa ya. Saya ya prinsipnya ya kerja gitu aja. Sementara itu, penulis Bagas Pratomo menceritakan kesan pertamanya terhadap BS ketika masih bekerja di Suara Merdeka. Saat itu BS menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi dan dikenal sangat keras dalam urusan pekerjaan. Menurutnya, BS memiliki standar kerja yang tinggi. Bagas mengaku pada masa itu dirinya merasa tidak cocok dengan BS karena menurutnya tidak ada toleransi dalam pekerjaan. Semua harus bisa dijalankan dan tidak mudah dibantah. Karena itu ia sempat berusaha menjaga jarak dan merasa hubungan kerja saat itu cukup berat dijalani. Ia bahkan merasa lega ketika BS pindah ke Jakarta untuk menjadi politisi, sehingga hubungan keduanya sempat kehilangan kontak cukup lama. Namun pandangannya mulai berubah ketika melihat aktivitas BS saat ini yang dinilainya lebih manusiawi dan banyak membangun pertemanan dengan berbagai kalangan. Setelah bergabung dengan Bangsa Group, Bagas mulai melihat sisi lain dari BS yang sebelumnya tidak ia pahami. Ia mengaku akhirnya bisa mengenal BS dari banyak sudut berbeda dibanding masa-masa ketika masih bekerja bersama di Suara Merdeka. Saya sebetulnya lebih senang nulis panjang daripada disuruh bicara panjang. Jadi saya cerita waktu saya pertama kali masuk ke Suara Merdeka itu saya lihat ada Mas Bambang waktu itu sebagai wakil pemimpin redaksi. Kesan saya waktu itu, wah tak cocok mbek wong iki. Waktu itu seperti itu. Satu, tidak bertoleransi dengan pekerjaan pokoknya, harus bisa. Kedua, pokoknya ora iso dibantah pokoknya. Nah,
dua hal itu memang kemudian menjauhkan saya dari beliau. Saya lebih dekat pada Pak Sasongko, Pak Amir Mahmud dan sebagainya untuk berteman. Bahkan saya agak lega itu waktu Mas Bambang keluar, terus pindah ke Jakarta menjadi pejabat politikus di Jakarta. Nah, kemudian setelah berpisah tidak ada kabar sama sekali. Hubungan kami, komunikasi kami itu kalau beliau mau nyalon itu. Jadi berkomunikasi, kontak, kemudian sampai beberapa kali juga ketemu di mall ya Pak Bambang ya. Ketemu Mas Bambang di mall, terus ngobrol-ngobrol. Sampai kemarin ini di grup wartawan senior itu saya mulai aktif. Kemudian lihat Pak Bambang dengan kegiatan yang sekarang yang saya melihat lebih manusiawi. Gitu. Jadi berteman dengan banyak orang itu yang ya menimbulkan penilaian yang agak berbeda dari saya. Kemudian ketika saya masuk dan banyak berkomunikasi meskipun lewat WA itu dengan Pak Bambang, saya melihat sisi lain semakin lengkap. Terus baca bukunya itu. Ketika baca seluruh buku dan saya diminta resensi, saya melihat oh ini Mas Bambang yang lengkap itu. Jadi kemudian saya tahu. Seperti Mas Santo bilang memang ya saya juga punya tipikal yang berbeda dengan Pak Bambang dalam hal misalnya mencari uang. Saya pasti tidak akan bisa sudah 100%. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada 3 penulis terbanyak untuk periode Februari 2026 hingga Mei 2026. Program tersebut disiapkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus penyemangat bagi para penulis di lingkungan Bangsa Group. Penghargaan ini akan diberikan secara periodik setiap 3 bulan sebagai upaya menjaga konsistensi dan semangat menulis. Rangkaian HUT ke-6 Bangsa Group kemudian ditutup dengan prosesi potong tumpeng dan foto bersama seluruh peserta yang hadir. Suasana berlangsung hangat dengan nuansa kekeluargaan di tengah pertemuan para penulis, pengelola media, dan komunitas Bangsa Group. Momentum tersebut menjadi penanda perjalanan 6 tahun Bangsa Group. Di tengah tekanan industri media, upaya menjaga ruang kolaborasi dan produktivitas para penulis tetap menjadi bagian penting yang terus dipertahankan.